pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap. Baca doa sebelum belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Siapa yang namanya terpanggil, silakan anak-anak Ibu angkat tangan. Nahda, Amel, Abel, Fatir, Arif. Oke. Wah, Masya Allah sekali ya anak-anak Ibu semua pada pagi hari ini hadir semuanya. Oke. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak Ibu perhatikan di sekelilingnya apakah sudah bersih atau masih ada sampah. Bersih, Bu. Oke, kalau sudah bersih silahkan anak-anak Ibu rapikan tempat duduknya. Oke, silakan duduk kembali. Apakah sudah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Nah, sekarang tanggal berapa anak-anak Ibu? 30. Tanggal 30 bulan Juni tahun 2021. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu memiliki 4 tokoh Islam, di mana yang pertama ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi anak-anak Ibu tahu tidak 4 tokoh yang Ibu sebutkan tadi? Nah, jadi 4 tokoh yang Ibu sebutkan tadi merupakan sahabat Rasulullah dan khalifah di muka bumi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kompetensi dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Indikator pembelajaran kita yaitu menjelaskan dan mengimplementasikan kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu supaya siswa-siswa Ibu sekalian mampu menjelaskan dan mengimplementasikan kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah di muka bumi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang hari ini kita belajar apa, anak-anak? Ya, sekarang kita belajar agama, khususnya sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai materi pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 3 tahun gajah pada tahun 573
Masehi atau 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Nah, Abu Bakar ini merupakan orang yang sangat jujur dan baik hati. Kemudian Abu Bakar juga merupakan orang yang sangat tekun dan giat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian selanjutnya Abu Bakar ini juga merupakan sahabat karib dari Rasulullah yang setia dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini selain menjadi sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ini juga merupakan sebagai khalifah di muka bumi. Oke, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Nah, sekarang Ibu bagi saja kelompok Arif, Fatir, Abel kelompok 1. Kemudian Nahda, Amel kelompok 2. Oke. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki sebuah video. Apakah anak-anak Ibu ada yang suka menonton? Suka. Nah, anak Ibu mau menonton? Mau. Nah, silakan anak-anak Ibu amati video berikut. Apakah videonya terlihat jelas? Jelas. Nah, silakan anak-anak Ibu amati bersama anggota kelompoknya. Gaji Khalifah Abu Bakar. Oh, namun kalian tidak perlu mentaati perintah ketika saya menyimpang dari perintah Allah. Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar memimpin umat Islam. Pada 6 bulan pertama masa jabatannya, Abu Bakar tidak menerima gaji karena kas Baitul Mal digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di Pasar Baki, Madinah. Suatu pagi, ketika Abu Bakar akan berjualan ke pasar, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar heran dengan kumpulan kain yang dibawa Abu Bakar. Kemudian bertanya, mau kemana, wahai Khalifah Abu Bakar? Sambil tersenyum, Abu Bakar pun menjawab pertanyaan Umar, mau berdagang ke pasar. Umar yang mengerti pun melanjutkan pertanyaannya, jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana nasib umat, wahai Khalifah? Sambil menunjuk kain yang dibawanya, Abu Bakar berkata, jika aku tidak berdagang, lalu bagaimana aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku? Mendengar perkataan Abu Bakar, Umar memutuskan untuk mengajaknya menuju Baitul Mal. Sudah, kalau gitu, engkau ikut bersama saya menuju Baitul Mal. Di sana engkau akan bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Biar dia saja yang menentukan berapa jumlah gaji yang engkau terima sebagai khalifah. Setelah di Baitul Mal, Abu Ubaidah bersama Umar bin Khattab memutuskan untuk memberikan Abu Bakar gaji sebanyak 60 dirham per tahun. Dengan gaji itu, Bakar meminta kepada anaknya yaitu Aisyah untuk mengembalikan semua gaji yang ia terima dari Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Semua uang yang ia miliki sudah ia sedekahkan demi kemaslahatan umat. Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta perah dan sebuah mangkuk yang seperti pesan Abu Bakar agar Aisyah memberi Umar bin Khattab. Abu Bakar patut menjadi contoh teladan para pemimpin umat Islam dalam hal kesederhanaan. Umar bin Khattab pun mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada Abu Bakar beserta keluarganya. Abu Bakar dan kain kafan yang lusuh. Patimu. Khalifah Abu Bakar menolak tawaran Aisyah. Beliau mengatakan, ayah sudah ditangani tabib. Aisyah masih khawatir dengan kondisi sang ayah, bertanya kembali. Lalu, Aisyah jadi semakin sedih. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang ayah. Aisyah pun mencegahkan demi kepentingan umat. Ia pun bertanya kepada sang ayah, dengan kain mana aku nanti mengkafani ayah? Abu dirasakan oleh keluarganya, tetapi para sahabatnya juga merasakan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain mengumpulkan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain mengumpulkan. Oke, jadi apakah anak-anak Ibu semua mengamati videonya dengan baik? Baik. Nah, jadi sekarang silahkan anak-anak Ibu masing-masing kelompoknya mendiskusikan apa-apa saja kisah teladan yang dapat kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Silakan anak-anak Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang diskusi dengan teman kelompoknya. Nanti hasil diskusinya akan kita sampaikan ke depan kelas. Apa-apa saja kisah teladan dari Abu Bakar. Anak-anak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan kisah teladan? Nah, kisah teladan ini merupakan sikap yang patut kita contoh. Oke, silakan anak-anak Ibu bekerja dalam kelompoknya. Silakan diskusikan. Kelompok 1 silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kelompok 2 silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan anak-anak
anak-anak ibu diskusikan apa saja yang anak-anak ibu dapat ambil dari kisah Abu Bakar. Fatir, silakan berdiskusi dengan Arif apa saja contoh yang dapat kita ambil. Amel, Nahda, silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Silahkan anak-anak ibu berdiskusi. Apakah sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang ibu minta kelompok 1 pertama tampilkan hasil diskusinya. Apa yang anak-anak ibu dapat ambil dari penjelasan dan tampilan video tadi? Apa contoh yang dapat kita ambil dari Abu Bakar? Silahkan kelompok 1, satu orang perwakilan maju ke depan. Silahkan Fatir. Satu orang. Silahkan Fatir. Silahkan Fatir maju ke depan. Oke, silahkan sampaikan kepada teman-temannya. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Akan menyampaikan hasil diskusi kami terhadap video tadi. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebutkan contoh teladan yang dapat kita ambil dari Abu Bakar. Baik hati. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan Fatir kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2, silakan satu orang maju perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Nahda atau Amel, silakan satu orang maju ke depan. Silakan Amel. Silakan Nahda maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya. Silakan satu orang maju ke depan. Oke. Silakan Amel sampaikan kepada teman-teman kelompoknya. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan diskusi saya tadi. Contoh kisah teladan. Contoh kisah teladan yang dapat kita ambil dari Abu Bakar Asy-Siddiq adalah yang pertama, apakah kelompok 2 tadi tidak ada melakukan diskusi? Nah, kalau ada, kenapa tidak dapat kelompok 2 menyampaikan hasilnya? Apa-apa saja contoh baik yang dapat kita ambil dari Abu Bakar Asy-Siddiq? Oke, kalau tidak ada, silahkan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Nah, jadi selain menjadi sahabat dan sahabat Rasulullah, jadi Abu Bakar juga merupakan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, sebagai khalifah di muka bumi, Abu Bakar ini memiliki contoh yang teladan. Nah, contohnya Abu Bakar merupakan seorang yang baik hati, kemudian juga sangat sederhana. Kemudian ia juga merupakan seorang pedagang yang sukses. Kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq ini menjadi khalifah pada tahun
11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Sekarang Ibu tanyakan lagi, tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq lahir? Apakah anak-anak Ibu tahu? 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Jadi tahun berapa Abu Bakar Asy-Siddiq lahir? Tahun 573 Masehi. Nah, sebagai khalifah, jadi Abu Bakar menjadi khalifah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, prestasi atau hal-hal yang dicapai oleh Abu Bakar ini selama menjadi khalifah yaitu yang pertama, menertibkan gerakan kaum murtad. Anak-anak Ibu tahu apa itu murtad? Tidak tahu. Ya, murtad merupakan orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga, mampu membukukan Al-Quran. Kemudian juga mampu menampas gerakan nabi palsu. Oke, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Oke, kalau anak-anak Ibu sudah paham, sekarang apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya ya. Oke, apakah anak-anak Ibu siap untuk Ibu berikan pertanyaan? Siap, Bu. Siap. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama. Tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah? Siapa yang tahu? Silahkan tunjuk tangannya. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu tahun berapa Abu Bakar menjadi khalifah? Kalau tidak ada yang menunjuk, Ibu tunjuk ya. Tidak, Bu. Fatir, tahun berapakah Abu Bakar menjadi seorang khalifah? Tidak tahu. Oke, Fatir berada di dalam kelas, tetapi pikirannya ada di mana? Kenapa tidak tahu sepanjang yang Ibu jelaskan tadi? Padahal jelas-jelas di sini sudah Ibu terangkan. Nah, tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah? Tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah? Tahun berapa Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah? Oke, kita lemparkan kepada Amel. Tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah? 12 sampai 13 Hijriah. Ya, beri aplaus untuk Amel. Jadi Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Oke, pertanyaan yang kedua. Tahun berapakah Abu Bakar Asy-Siddiq lahir? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangannya. Silakan Amel, tahun berapa Abu Bakar Asy-Siddiq lahir? 1973 Masehi. Iya, Abu Bakar Asy-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Yaitu berapa? Tunggu. Pertanyaan yang ketiga. Berapa tahun lebih mudakah Abu Bakar Asy-Siddiq daripada Rasulullah? 3 tahun. Oke, berapa tahun Fatir? 3 tahun. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Bahwasanya Abu Bakar Asy-Siddiq ini 3 tahun lebih muda
pada Rasulullah. Nah, sekarang siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah anak-anak ibu ada yang bisa? Oke, kalau tidak bisa, di sini akan ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq selain menjadi sahabat, juga menjadi khalifah di muka bumi. Sahabat siapakah tadi Abu Bakar itu? Sahabat Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan silahkan anak-anak ibu catat di bukunya tentang kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah di muka bumi. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Oke, kalau paham, baiklah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak ibu boleh kembali pulang. Silakan anak-anak ibu kembali pulang ke rumah.